Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Oke, kali ini kita akan membahas langkah-langkah untuk membuat soal online dengan memanfaatkan Google Formulir. Oke, langkah pertama, kita buka dulu web browsernya. Bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun yang lain. Oke, kemudian kita tuliskan di address barnya drive.google.com. Kemudian kita bisa pilih akun Google kita, kemudian kita masukkan password dan kemudian login. Oke, pada tampilan Google Drive di sebelah kiri pojok atas itu ada tombol plus atau baru, bisa kita klik, kemudian pilih lainnya dan klik Google Formulir. Tampilan Google Formulir sebelum kita setting adalah seperti ini. Di bagian pojok kiri atas adalah nama filenya, kemudian di sini adalah header, dan bagian tengah bawah ini adalah daftar pertanyaan dan opsi. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita desain dulu mau seperti apa Google Form kita nanti. Pada tutorial kali ini saya akan membuat dua bagian. Jadi pada bagian yang pertama berisi tentang data diri peserta ujian, kemudian bagian yang kedua berisi soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta. Oke, pada bagian atas berarti kita tambahkan pada formulir tanpa judulnya, kita ganti menjadi judul ujian mata pelajarannya, misalnya PKK simulasi digital tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian pada bagian deskripsi kita tambahkan keterangan apa yang harus dilakukan oleh peserta ujian. Misalnya, silakan isikan data diri Anda. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang ada di bawahnya, bisa kita tulis. Misalnya, siswa harus memasukkan nama lengkapnya. Kemudian jenis pertanyaannya adalah jawaban singkat. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu bahwa di sini siswa wajib mengisi, maka ini harus diaktifkan. Kemudian untuk menambah pertanyaan bisa kita klik tombol plus. Kemudian kita tuliskan misalnya kelas. Pada kelas kali ini kita bisa menggunakan fasilitas drop down, yang mana nanti kelas ini berisi list atau daftar kelas yang kita ampu. Misalnya kalau saya tulis 10 TP1, kemudian enter, 10 TP2, 10 TP3 dan seterusnya. Ini kita tuliskan listnya. Dengan teknik drop down ini sebenarnya adalah membantu kita sebagai guru pada saat kita nanti mengelola hasil ujian siswa. Kita bisa memanfaatkan kelas ini sebagai menu filter. Jadi misalnya nanti sudah terkumpul dari beberapa kelas, misalnya ini ada 9 kelas, kita bisa memfilter siswa berdasarkan kelasnya melalui menu kelas. Jika kita menggunakan jawaban singkat, bisa jadi nanti penulisan siswa tidak standar ya, atau tidak seragam. Sedangkan kalau menggunakan drop down dan kita tentukan penulisannya, maka siswa tinggal memilih yang pastinya nanti akan seragam atau standar. Begitu, jadi disarankan untuk kelas kita manfaatkan menu drop down. Ini saya contohkan kelas 10, jadi nanti kalau ada mata pelajaran di kelas 11, kita cukup menuliskan list yang kelas 11 saja. Begitu juga untuk yang kelas 12, cukup menuliskan yang kelas 12 saja. Oke, next kita tambahkan lagi pertanyaan. Nomor absen misalnya, nomor absensi. Punya jawaban singkat, tapi nanti diberikan validasi sedikit. Misalnya di sini kita gunakan angka, kemudian adalah angka.
Jadi nanti siswa wajib mengisi nomor absensinya yang berupa angka. Jadi misalnya kalau ada kesalahan, misalnya siswa tidak sengaja menuliskan huruf, maka muncul keterangan yang seperti ini. Misalnya, maaf, nomor absensi harus berupa angka. Nah, misalnya seperti itu. Dan ini juga kita wajibkan untuk diisi. Mohon maaf, tadi kelas ada yang terlupa, ini wajib diisi. Kemudian nomor absensi sudah. Nah, kemudian yang terakhir, kita bisa memberikan token. Token ini sebagai password. Jadi hanya siswa yang menerima token saja yang nanti bisa mengerjakan soal ini. Jadi bisa kita tuliskan. Kemudian jenisnya jawaban singkat. Kemudian untuk validasinya, kali ini kita menggunakan teks saja. Kemudian pilih yang berisi. Kemudian teksnya ini adalah token yang akan kita berikan. Jadi token ini karena kita pilih teks bisa kombinasi antara huruf, angka, atau karakter yang lain. Misalnya kalau punya saya berikan kakak Cimdik 1920. Ingat Bapak Ibu bahwa penulisan teks di sini adalah case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Jadi pastikan Bapak Ibu pada saat share token ke siswa sudah sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Kemudian untuk pesan kesalahan bisa kita berikan, misalnya maaf, token salah, silakan hubungi panitia ujian atau wali kelas. Oke, misalnya seperti ini. Dan ini saya dulu ada kesalahan penulisan. Oke. Ini juga wajib diisi Bapak Ibu. Di siswa harus memasukkan token. Oke. Saya kira cukup untuk bagian 1 tentang data diri siswa, nama lengkap, kemudian kelas, nomor absensi, dan token. Oke. Untuk bagian berikutnya nanti berisi daftar soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Oke, untuk menambahkan bagian kita bisa klik tombol ini, tambahkan bagian, maka nanti muncul bagian 2 dari 2. Oke, kita tuliskan bagian headernya, soal simulasi digital. Ini PKK simulasi digital. Oke, kemudian pada bagian deskripsi kita berikan keterangan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya, pilihlah jawaban yang paling. Ini diasumsikan bahwa daftar soal yang akan kita berikan nanti hanya multiple choice atau pilihan ganda. Jadi bisa diberikan perintah seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan daftar pertanyaan. Oke. Saya akan memberikan beberapa teknik penulisan pertanyaan dan opsi jawaban. Yang pertama, kita bisa menuliskan pertanyaan dan opsi jawaban langsung di Google Form-nya. Jadi kita ketik langsung di sini. Misalnya, bagian memproses pada sistem komputer adalah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ketikkan langsung saja. Dan untuk opsi pilihan jawaban, misalnya mouse, juga kita ketik. Kemudian untuk yang dan berikutnya bisa langsung kita tekan enter. Keyboard, lagi CPU, monitor, power, HP. Nah, misalnya seperti ini. Jadi bisa kita ketikkan langsung seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau memang soal ini wajib dijawab, ini harus dicentang Bapak Ibu atau diaktifkan. Kemudian keunggulan dari ujian online dengan Google Form adalah proses koreksi yang otomatis dilakukan oleh sistem. Hal itu tentu
perlu adanya tambahan kunci jawaban. Nah, untuk soal yang baru saja kita tulis ini belum ada fasilitas kunci jawaban karena kita belum men-setting Google Form kita ini sebagai kuis. Oke, untuk langkah men-setting sebagai kuis, kita scroll ke atas. Di bagian setelan atau pengaturan, pastikan Bapak Ibu masuk ke tab kuis terlebih dahulu. Ini diaktifkan, jadi jadikan ini sebagai kuis dalam kondisi aktif. Nah, kalau seperti ini, nanti soal yang baru saja kita tambahkan akan ada fasilitas yang namanya kunci jawaban. Oke, berhubung kita sekarang berada di menu setelan, sekalian saja kita lengkapi setelan dari Google Form kita. Oke, untuk rilis nilai, kita pilih segera setelah setiap pengiriman, jadi nanti proses koreksi langsung dilakukan. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Saya kira ini tidak usah dilihatkan. Kemudian jawaban yang benar ini kayaknya harus dinonaktifkan Bapak Ibu, karena jika ini diaktifkan, siswa dapat melihat kunci jawaban setelah dia mengirim jawabannya. Nah, ini bisa jadi akan bocor ke siswa yang lain. Jadi ini dinonaktifkan saja. Kemudian nilai poin juga bisa dinonaktifkan karena bisa jadi nilai akhir dari siswa itu tidak hanya diambilkan dari Google Form kali ini atau soal ujian kali ini. Jadi dinonaktifkan saja. Kemudian untuk presentasi, tampilkan progres, saya kira tidak usah. Kemudian acak urutan pertanyaan, jika ini kita aktifkan, maka semua daftar pertanyaan baik yang ada di bagian 1, bagian 2 itu akan diacak oleh sistem. Jadi bisa jadi di bagian 1 yang isinya adalah data diri siswa itu juga diacak. Jadi antara nama lengkap, kelas, nomor absen, token, bisa jadi urutannya akan tidak beraturan. Nah, kayaknya ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi untuk kali ini saya kira untuk opsi ini tidak perlu diaktifkan. Jadi biarkan soal atau pertanyaannya urut seperti yang kita tambahkan. Jadi tidak diacak. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, saya kira nggak usah. Biar siswa cukup sekali mengerjakan, kemudian link yang ada tidak ditampilkan lagi. Kemudian untuk pesan konfirmasi, Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan misalnya seperti ini. Selamat, Anda telah selesai mengerjakan ujian simulasi digital. Kemudian nilai sudah masuk di database kami. Semoga sukses. Ini opsional Bapak Ibu, sesuai selera, jadi bisa ditambahkan pesan konfirmasi yang diinginkan. Kemudian pada bagian umum, yang pertama adalah kumpulkan alamat email. Jadi kalau ini kita aktifkan, setiap peserta ujian wajib untuk login ke alamat emailnya masing-masing. Jadi ini sifatnya opsional juga. Ini bisa kita aktifkan. Ini kaitannya erat dengan bagian berikutnya, yaitu perlu masuk. Jadi misalnya batasi ke 1 tanggapan. Ini kalau kita aktifkan, maka setiap peserta ujian yang menggunakan email tertentu hanya boleh mengerjakan 1 kali pengerjaan. Jadi saya kira ini cukup efektif sebagai filter bahwa setiap anak dengan 1 akun itu hanya diperbolehkan untuk 1 kali mengerjakan. Jadi ini boleh diaktifkan dua-duanya. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan. Saya kira nggak usah, biarkan dia sekali mengerjakan. Kemudian lihat diagram, ini juga nggak usah diperlihatkan. Jadi saya kira itu untuk pengaturan. Kalau selesai silakan disimpan. Setelah simpan, ketika tadi kumpulkan email,
maka otomatis akan ditambahkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi alamat email dari peserta ujian wajib untuk dimasukkan. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada soal yang nomor 1, maka muncul menu kunci jawaban. Jadi untuk memberikan kunci jawaban kita tinggal klik. Misalnya ini jawabannya adalah CPU. Kunci jawaban hanya boleh 1 Bapak Ibu, jangan sampai kliknya lebih dari 1. Misalnya klik di mouse juga, maka jawabannya ada 2. Jadi jangan sampai kunci jawaban lebih dari 1. Oke, selain kunci jawaban, poin juga perlu kita setting. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau ada 5 soal saja, boleh poinnya dikasih 2. Jadi nanti 2 kali 5, kalau betul semua maka siswa mendapatkan nilai sempurna yaitu 10. Atau misalnya kalau soalnya 40, soal 40 bisa diberikan nilai 1 saja Bapak Ibu, karena kalau siswa tersebut sempurna maka dia mendapatkan nilai 40. Jadi untuk selanjutnya supaya bisa memudahkan perhitungan bisa dikalikan dengan 2,5. Jadi 40 kali 2,5 hasilnya 100. Kenapa kok nggak ditulis langsung di sini 2,5? Karena Google Form itu tidak menerima nilai desimal di poin. Jadi kalau kita arahkan mouse ke sini, bisa kita lihat ada keterangan please enter a valid value. The two nearest valid values are 2 and 3. Jadi bisa kita masukkan angka 2 saja atau 3 saja. Jadi dia tidak menerima 2,5. Nah, jadi oleh karena itu, misalnya nanti kalau Bapak Ibu soalnya adalah 40 soal, saya sarankan cukup 1 saja poinnya. Kemudian nanti hasil akhir dari total skor bisa kita kalikan dengan 2,5 begitu. Jadi kali ini saya akan contohkan poinnya adalah 1. Kemudian kalau jawaban sudah, poin sudah, kita tekan tombol selesai. Oke, ini adalah teknik pertama Bapak Ibu, mengetikkan soal dan pilihan jawaban langsung di Google Form. Oke, berikutnya kita bisa menambahkan pertanyaan dengan cara menekan tombol plus, sama seperti yang kita lakukan di sebelum-sebelumnya. Kali ini saya juga akan mencontohkan cara menambah pertanyaan dengan teknik yang lain, yaitu dengan teknik duplikat. Jadi kita bisa menambahkan soal baru, misalnya saya klik. Nah, seperti ini. Teknik duplikat itu adalah menduplikasi soal yang baru saja kita duplikat. Jadi soal, pilihan jawaban, kunci jawaban, kemudian poin, kemudian kewajiban mengisi. Ini semuanya akan diduplikat. Termasuk jika di sini ada setting acak urut opsi, misalnya kalau di soal berikutnya sudah dicentang, maka di sini juga akan tercentang. Oke, saya ulang, ini saya hapus. Misal ini saya acak urut opsi. Acak urut opsi ini gunanya untuk mengacak pilihan jawaban Bapak Ibu. Jadi tadi di setting untuk daftar pertanyaannya tidak diacak, artinya urut. Sedangkan untuk pilihan jawaban ini bisa kita acak. Ya, jadi kita aktifkan yang ini. Oke, kemudian saya duplikat. Maka soal, pilihan jawaban, kunci jawaban, poin, kewajiban mengisi, dan acak urut opsinya sudah tersetting otomatis. Selanjutnya kita tinggal mengganti daftar pertanyaan. Oke, misal saya akan mengcopy dari file Word saya yang sudah ada daftar pertanyaan mengenai soal-soal yang harus dikerjakan siswa. Misalnya seperti ini, saya blok, kemudian saya klik kanan copy, saya kembali lagi ke sini, ini saya hapus, kemudian saya klik kanan paste. Jangan lupa Bapak Ibu kalau ada nomornya silahkan dihapus. Oke. Ini dengan cara teknik yang kedua ya, jadi copy paste dari file Word. Kemudian ini juga kita copy, kita paste seperti ini Bapak Ibu. Nah, di misalnya kalau
ada bullet and numbering seperti ini, supaya tidak pakai menghapus ABCD-nya, ini bisa diseleksi dulu, kemudian numberingnya dinonaktifkan. Jadi untuk menyederhanakan langkah pengkopian kita pada Google Form. Jadi ini langsung di Ctrl V, ini Ctrl C, di sini Ctrl V, begitu seterusnya satu persatu sampai dengan pilihan masuk ke sini semua. Nah, ini teknik kedua, quick paste di Microsoft Word satu persatu. Kemudian kita tinggal men-setting kunci jawaban. Jadi kunci jawabannya jika memang sesuai, misalnya di pilihan ketiga, maka kita tidak perlu merubah. Tapi kalau harus dirubah, kita harus masuk ke kunci jawaban. Jadi misalnya ini hyperlink antar file, misalnya seperti itu, maka kita harus merubah kunci jawabannya. Jika sudah, kita klik tombol selesai. Kemudian teknik yang kedua, untuk menambahkan pertanyaan dan pilihan jawaban, bisa juga melakukan copy paste dari dari Microsoft Word ya, misalnya kali ini. Tapi soalnya itu ada tabel atau ada gambarnya, kira-kira bisa apa enggak ya? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas screenshot atau rekam layar untuk selanjutnya kita upload ke Google Form kita. Oke, saya tunjukkan. Misalnya soal nomor 17 seperti ini. Ini nanti akan saya jadikan sebagai image. Kemudian pilihan jawabannya akan saya masukkan ke pilihan jawaban. Jadi langkahnya kita bisa melakukan screenshot atau print screen dengan memanfaatkan tombol print screen di keyboard atau memanfaatkan aplikasi bawaan Windows namanya Sniping Tool. Jadi bisa kita klik start, kemudian ketik SNI. Nah, seperti ini akan muncul aplikasi Sniping Tool yang simbolnya gunting. Ini kita klik. Kemudian ini sudah pernah saya pakai. Jadi nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita klik tombol New. Kemudian kita seleksi daerah mana yang akan kita jadikan sebagai gambar. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita lepas, baru kita simpan. Save as, misalnya kita simpan di desktop soal nomor 3. Kita save. Kita minimize. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, untuk menambahkan gambar, kita bisa klik tanda kotak di sini, yaitu menambahkan gambar. Kita klik, kemudian kita cari. Tadi disimpan di desktop. Nah, ini soal nomor 3. Pilih. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, gambar sudah masuk. Ini bisa kita setting. Tandanya ada titik 3 di sini. Kita lihat ada perataan rata kiri, tengah, kanan. Bisa kita ubah, misalnya kalau ada kesalahan gambar, atau bisa kita hapus jika tidak dibutuhkan lagi. Atau bisa kita tambahkan teks untuk memberikan keterangan pada gambar tersebut. Misal saya jadikan rata tengah, nah cukup diklik seperti itu. Kemudian di daftar pertanyaan, ini bisa kita isi, bisa juga tidak, sifatnya opsional. Jika ingin menambahkan, maka bisa misalnya ini saya tambahkan di daftar di kolom pertanyaan yang tadi saya paste. Oke. Kemudian untuk opsi, kita bisa menambahkan secara langsung Bapak Ibu. Kalau tadi yang soal sebelumnya kita melakukan copy paste satu persatu, untuk yang kali ini kita bisa lakukan dengan cara langsung. Jadi di blok semua, kemudian kita copy ya, atau Ctrl C, kemudian kita beralih ke Google Chrome, kemudian klik kanan, paste. Nah, langsung dipaste saja Bapak Ibu, maka semua pilihan jawaban akan masuk pada opsi 1 sampai dengan 5. Nah, kalau ini sudah, baru kita tentukan kunci jawabannya. Misalnya ini jawabannya adalah insert.
poinnya jangan lupa kita berikan nilai 1 dan tekan tombol selesai. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu wajib diisi, kemudian acak urutan opsi. Oke, 3 soal sudah kita tambahkan. Misalnya soal berikutnya, kalau ini tadi soal berupa gambar, pilihannya teks. Sekarang coba kita balik, soalnya berupa teks tapi pilihannya berupa gambar. Oke, misalnya saya juga punya ada misalnya ini ada contoh, ini soalnya berupa teks. Klik kanan kiri, kemudian klik kanan paste. Ini dihapus nomornya. Nah, kemudian untuk opsi, ini adalah berupa gambar Bapak Ibu. Jadi solusinya sama seperti soal yang sebelumnya. Kita jadikan ini image untuk nanti kita upload ke Google Form-nya satu persatu tiap pilihan jawaban. Kita bisa manfaatkan snapping tool lagi, klik new, kemudian seleksi, kita save as, misalnya Excel, save, kemudian new lagi, ini Word, kita save, new lagi, kita save, PPT. Oke, kemudian kita new lagi, misalnya ini table, kita new lagi yang terakhir, ya, kita save as kalkulator ya, kita save. Untuk image-nya sudah kita siapkan. Sekarang kita kembali ke Google Form, kita uploadnya dari sini Bapak Ibu. Tambahkan gambar di sebelah kanan opsi. Jadi kita klik, kemudian kita cari. Tadi misalnya count dulu juga tidak apa-apa. Kita double klik langsung, nanti dia akan masuk ke sini. Kemudian kita enter. Tambahkan gambar lagi, cari PPT, kita double klik langsung juga boleh. Kita tunggu Bapak Ibu sampai muncul, kemudian kita enter lagi, tambahkan gambar lagi, kita cari, terus table, double klik saja, kita tunggu ya, kemudian kita enter. Oke, berikutnya kita klik lagi, kita cari lagi. Oke, Word, kita double klik, kita tunggu. Oke, dan kita enter yang terakhir, kita cari lagi dan oke, kita double klik. Oke, semua pilihan dengan berupa gambar sudah masuk Bapak Ibu. Kemudian untuk opsi 1, opsi 2, opsi 3 dan seterusnya, ini memang harus diisikan sebuah teks Bapak Ibu, jadi tidak bisa dikosong. Jadi boleh dirubah, misalnya gambar 1, kemudian ini gambar 2, seperti ini, gambar 3, gambar 4, dan yang terakhir gambar 5. Oke, nah, kemudian kunci jawaban, jangan lupa Bapak Ibu, pengolah kata adalah word, dan poinnya kita isikan dengan 1. Oke, selesai. Terus wajib diisi
Dan pada pilihan acak urutan opsi, kalau memang kita tidak menghendaki pilihannya ini diacak, maka ini tidak perlu diaktifkan atau tidak perlu dicetak. Jadi dibiarkan saja seperti ini. Jadi soal dan pilihan jawabannya berurutan. Oke, secara umum untuk teknik pengisian atau penulisan soal dan pilihan jawabannya sudah kita bahas semuanya. Nah, ada satu teknik lagi Bapak Ibu. Jadi misal ini saya tambahkan lagi satu baru. Misal kita temui soal yang susah, misalnya dalam bentuk equation, misalnya di matematika, atau soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang berupa paragraf, itu memang Google Form masih belum bisa mengatasi karena daftar pertanyaan di sini hanya berupa teks biasa. Jadi solusinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas print screen atau screenshot untuk kemudian dijadikan gambar dan diupload di daftar pertanyaan. Oke, teknik lain untuk membuat pertanyaan untuk soal-soal yang memang tidak bisa kita ketik, saya ada satu lagi, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada sebuah soal matematika seperti ini. Kayaknya tidak mungkin ini dituliskan di Google Form secara langsung, baik pertanyaan maupun jawabannya. Nah, jadi untuk soal kali ini bisa juga Bapak Ibu bisa melakukan langkah kayak ini. Jadi saya klik new, saya print screen atau screenshot dari mulai soal sampai dengan pilihan jawabannya. Kemudian saya simpan, misalnya matematika. Saya save. Kemudian saya kembali ke Google Form-nya. Kemudian saya masukkan di daftar pertanyaan di sini. Cari, nah ini matematika. Kita tunggu sebentar. Nah, maka hasilnya adalah pertanyaan dan pilihan jawaban akan muncul di sebuah gambar. Untuk selanjutnya, untuk opsinya bisa kita tuliskan seperti ini saja Bapak Ibu. A, kemudian D, E, D dan E, itu saja. Jadi nanti siswa cukup atau peserta ujian cukup melihat gambar, baik itu pertanyaan dan pilihan jawabannya. Selanjutnya untuk menjawab baru memilih dari opsi yang disediakan. Misalnya ini jawabannya C, gitu ya. Poinnya 1, jawabannya D. Misalnya kayak gitu. Kemudian kita selesai. Nah, untuk pertanyaan ini opsional, jadi boleh kosong. Berbeda dengan pilihan, ini wajib diisi. Harus ada teksnya Bapak Ibu. Kemudian kita klik wajib diisi. Kemudian untuk acak urutan opsi, saya kira kalau seperti ini dibiarkan saja, tidak diacak. Jadi ini dibiarkan seperti ini. Oke, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Jadi saya kira cukup ada 5 soal. Jadi cukup ada 5 soal. Saya kira untuk contoh kali ini. Ada satu lagi Bapak Ibu yang tadi terlupa. Misal ini saya tambahkan soal baru, maka secara otomatis poin di sini adalah bernilai 0. Kemudian di sini wajib isinya masih dalam kondisi nonaktif. Di Google Form ada fasilitas setting default atau setting otomatisnya, yaitu di menu preference. Jadi diklik tombol titik 3, cari preferensi. Kemudian di bagian ini, nah ini Bapak Ibu, untuk pertanyaan setelannya seperti ini, jadikan pertanyaan wajib. Jika ini dicentang, maka ketika kita menambahkan pertanyaan baru, maka dia otomatis harus diisi atau wajib diisinya aktif. Kemudian nilai poin kuis defaultnya, ini kalau kita centang, kemudian kita isi misalnya 5 atau 1
maka dia otomatis jika kita menambahkan pertanyaan baru, dia bernilai 1 poinnya. Coba ini kita simpan, kemudian kita coba tambahkan lagi. Ini tadi kan masih 0 ya, dan ini belum wajib. Coba kita klik tanda plus, maka poinnya otomatis 1 dan wajib diisinya otomatis aktif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan settingan yang seperti ini, setiap soal adalah 1 poin dan semua soal wajib diisi, maka kita bisa setting defaultnya dari menu preferensi yang tadi gitu. Jadi bisa lebih membantu kita, akan lebih cepat. Oke, saya kira itu. Ini saya hapus lagi karena tidak dibutuhkan, jadi cukup 5 soal saja untuk kali ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk melihat preview atau pratinjau, kita bisa klik simbol mata di sini. Ini nanti akan ditampilkan contoh hasil akhir dari form yang baru saja kita buat. Ini saya contohkan, ini alamat email yang harus diisi. Misalnya ini boleh, kemudian kelasnya tinggal pilih saja. Nomor absensi, misalnya saya isi huruf, maka dia muncul pesan error. Saya isi absen 10, kemudian kan harus sama persis Bapak Ibu. Saya klik, maka maaf, token salah. Jadi di PKK SIM 1920, misalnya D-nya ini saya kasih huruf kecil, mau apa enggak? Pasti tidak mau, nah sifatnya sensitif, jadi harus dibesar. Kita next, nah, masuk. Saya pilih acak saja Bapak Ibu tanpa melihat soal, misalnya ya, insert. Nah, seperti ini pilihan jawaban yang berupa gambar. Oke, nah ini soal sekaligus jawaban yang ada di gambar. Kita tinggal pilih misalnya C dan kirim. Nah, setelah mengirim akan ada pesan seperti ini, seperti yang kita setting tadi. Kemudian untuk menu lihat akurasi adalah menu untuk bagi siswa melihat jawabannya yang baru saja dimasukkan. Jadi tidak berpengaruh, bukan merupakan kunci jawaban dan lain-lain. Dia hanya bisa melihat jawabannya saja, jadi tidak masalah. Oke, kemudian ini kita coba kita tutup. Kemudian kita lihat formulir kita, maka di tab respon akan muncul angka 1 sebagai tanda bahwa ada 1 responden yang telah mengisi Google Form kita. Ini ada ringkasan, ada pertanyaan, dan ada individual. Nanti bisa Bapak Ibu ekspor. Nah, yang paling penting adalah di bagian ini Bapak Ibu. Jadi untuk melihat rekapan hasil akhir pekerjaan siswa, kita bisa klik tombol ini, membuat spreadsheet. Maka kita akan membuat file spreadsheet baru. Kita klik tombol buat. Nanti akan diarahkan ke sebuah spreadsheet. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada email ini, skornya ini betul semua, berarti Bapak Ibu. Kemudian namanya, kelasnya, dan seterusnya. Jadi pada kolom skor ini nanti yang akan kita gunakan sebagai proses perhitungan nilai. Itu. Kemudian untuk mendownload, jadi untuk file ini sifatnya adalah online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus terkoneksi internet untuk bisa mengakses file ini. Jika tidak ingin harus selalu online, Bapak Ibu bisa menyimpannya dengan cara file, download, kemudian Microsoft Excel. Nah, ini saya coba praktekkan. Nanti filenya berupa file Excel yang bisa kita buka kapanpun, tidak harus terkoneksi dengan internet. Jadi contoh seperti ini. Misal Bapak Ibu ingin menghitung total akhirnya, misalnya saya tambahkan saja sebuah kolom, misalnya skor akhir. Misalnya dari ini kita kalikan dengan 2, jadi sama dengan
kolom B dikalikan dengan 2, kemudian kita enter. Maka skor akhir siswa ini adalah 10 karena dia mengerjakan 5 dan betul semua. Begitu. Dan ini misalnya tadi 40 soal dengan poinnya 1, tinggal kita kalikan 2,5. Misalnya ini saya contohkan sama dengan ini kita kalikan dengan 2,5. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil akhir dari nilai tersebut. Oke, itu intinya Bapak Ibu. Sebenarnya ada cara lain melalui titik 3 ini, download tanggapan CSV. Cuman masalahnya kalau nanti kita download pakai format ini, jika Office Bapak Ibu adalah 2007 ke bawah, maka penulisan filenya tidak beraturan. Jadi saya sarankan pakai menu spreadsheet saja dulu. Nanti setelah terbuka baru di file download menjadi bentuk Excel. Begitu. Oke. Kemudian untuk mengirimkan link, Bapak Ibu bisa menekan tombol kirim, kemudian menu link yang tengah ini adalah alamatnya, atau Bapak Ibu bisa memperpendek URL-nya lebih ringkas. Ini bisa Bapak Ibu copy, kemudian di-share ke siswa atau ke panitia ujian. Nah, jadi misalnya ini saya close. Oke, kemudian ada satu lagi menu Bapak Ibu yang namanya kolaborator, ya, ada di sini. Kita bisa menambahkan kolaborator, yang artinya kita berbagi Google Form dengan seseorang. Misalnya file Google Form kita ini akan kita berikan ke panitia ujian misalnya. Maka kita bisa menambahkan sebagai editor. Misalnya saya tambahkan akun ini dan ini, misalnya mereka adalah panitia ujian PKK, maka kita bisa menambahkan mereka sebagai kolaborator kita, dan akses mereka adalah sebagai editor. Jadi bisa mengubah isi dari Google Form kita. Nah, misalnya mereka bisa men-setting token, jadi mereka bisa mengganti token, termasuk kapan Google Form kita ini akan diaktifkan dan kapan akan dinonaktifkan. Itu nanti mereka bisa melakukan seperti itu. Ya, jadi untuk mengaktifkan ini adalah diaktifkan, untuk menonaktifkan ini dinonaktifkan sampai menjadi merah seperti ini. Jadi mereka juga bisa melakukan itu. Ya, jadi ini diaktifkan, ini dinonaktifkan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian tutorial tentang pembuatan soal online memanfaatkan Google Form tanpa menggunakan add-on apapun. Jadi murni dari fitur yang sudah disediakan oleh Google Form. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.